warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Esi Nurwasila. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat undangan atau desain undangan dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Tentunya ini sesuatu yang beda ya. Biasanya kan kalau kita ngedesain, kita bisa gunakan CorelDRAW, kita bisa gunakan Canva, atau lain-lain lah, programnya banyak. Nah, tapi kali ini bisa nggak sih PowerPoint untuk membuat undangan? Bisa banget jawabannya. Nah, seperti apa caranya? Yuk sama-sama. Kita akan mulai membuat desain undangan dengan menggunakan PowerPoint. Ini kita akan new slide ya. Yang pertama kita akan buat yang pertama harus dilakukan adalah mengatur ukuran kertasnya. Jadi kita harus atur dulu. Nah, nih kita ada di desain, kalau di Microsoft PowerPoint 2019 di slide size, custom slide. Nah, nanti dipilih di sini adalah 4. Dipilih 4 landscape ya slide-nya. Lalu oke. Nah, setelah jadi seperti ini, oke, kemudian yang berikutnya adalah kita bisa mengaktifkan grid lines untuk memudahkan kita dalam mengatur lurus atau enggaknya ya. Oke, berikutnya kita mulai insert, lalu kita akan masukkan gambar. Boleh copy dari mana gambarnya atau kita pakai insert picture ya untuk mengambil gambar yang sudah kita simpan. Kita bisa cari di internet ya. Nah, ini saya akan gunakan ini. Oke, ini kita geser sampai titik 0 sini ya, ukuran besarnya kurang lebih ya, lalu kita duplikat, Ctrl D, atau kita copy paste, bisa copy paste ya, silahkan. Nah, ini sudah 2. Kemudian untuk yang sebelah sini kita akan tambahkan insert shape biar dia warnanya agak format shape. Kita akan pilih warna, kita kasih warna gradient. Nah, ini mau warnanya mau diganti warna apa? Nah, ini silahkan. Misalnya yang ini mau diganti warna biru. Nah, seperti ini, atau yang tengahnya misalnya warna biru. Nah, ini bisa, misalnya yang ini kita ganti warnanya jadi putih, atau warnanya birunya lebih muda, misalnya ini. Bisa ya diatur seperti ini, atau kalau mau dikasih putih juga boleh, bebas warnanya. Ini contoh saja. Oke, nah ini bisa kita geser-geser. Oke, seperti itu. Kemudian ini kalau tidak diperlukan bisa kita remove. Oke ya. Kemudian kita atur transparansinya dari yang sini dulu. Transparansinya kita atur. Lalu yang warna biru diklik, kita atur transparansinya. Oke. Lalu yang warna putih kita atur transparansinya. Oke. Nah, ini sudah berubah ya, warnanya menjadi lebih transparan. Berikutnya kita akan masukkan lagi. Berikutnya kita akan masukkan lagi, yaitu logo. Yang pertama kita akan masukkan logo. Ini sudah saya siapkan ya, download aja di ada logo ya, ini bisa. Nah, kita perhatikan. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini backgroundnya kalau misalnya di remove, dia warnanya ada ikut hilang. Kita misalnya menggunakan fungsi color ini juga bisa, tapi dia warnanya jadi kurang bagus ya, seperti ini. Tapi ini aman, bisa diakali nanti sebenarnya ya. Ini kita akalin dengan lingkaran warna putih ya, kita akan akali dengan lingkaran warna putih. Kita mungkin sebesar ini ukurannya, sambil digeser lagi. Nah, seperti ini. Ini masih ada kelihatan bayang-bayangnya. Kita lebarkan lagi sedikit. Oke, kita beri dinaikin.
akan buat warnanya jadi warna putih. Kemudian no outline yang dalamnya kita format bring to front. Nah, oke. Nah, ini gini ya. Kemudian kita blok, caranya gini. Lalu kita crop. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini cara pertama. Kalau misalnya kurang lebar, kita bisa kecilin yang dalamnya. Nah, ini bisa kita lebarin lagi. Jadi bisa diklik, kecilin lagi kalau kurang lebar. Nah, ini kayak gini. Ini maksudnya untuk biar kelihatan ya. Seperti itu. Satu lagi kita akan masukkan logo. Nah, ini kita masuk remove BG juga bisa. Jadi kita bisa menggunakan berbagai macam cara ya. Ini contohnya pakai remove BG. Uploadnya itu ada di dokumen, kemudian kelasnya di sini. Nah, ini misalnya kita pakai yang Alihwan ya untuk remove BG-nya. Ini contohnya. Lalu kita download. Nah, ini kalau ini hasilnya bagus nih. Ya, gitu. Nah, satu lagi kita akan masukkan yang kedua, yaitu yang ini. Kita lihat hasilnya apakah akan sebagus yang tadi, apakah dia akan hilang. Nah, kita akan download juga. Nah, kita tampilkan dalam folder. Oke ya, ini kita salin aja langsung, pindah ke sini. Nah, kalau ini hasilnya bagus ya, lebih bagus. Oke, nggak ada pecah-pecah seperti menggunakan set transparent color. Nah, yang satu juga sama, kita akan coba copy juga. Ini hasil kalau kita beda gunakan, mau gunakan set transparent atau menggunakan remove BG. Nah, ini juga lebih cakep ya hasilnya ya, dibandingkan kita menggunakan tadi color sini ya. Oke, ini kita akan ulang ya, kita akan ulang. Oke. Ini kita ratakan. Nah, gini. Oke, kalau susah kita blok aja dari sini. Saya atur grup. Nah, seperti itu ya. Kita copy dulu. Paste untuk yang ini. Kita atur jadi in front of text, bring to front, sorry. Seperti ini. Kita besarkan. Ya, sepertinya sudah oke. Ini sepertinya sudah oke. Jadi kalau sudah oke, kita blok juga grup. Oke, nah ini tinggal kita kecilkan. Oke. Lalu kita pindahkan, misalnya di sini posisinya tulis. Posisinya letakkan yang sama. Nah, ini misalnya di titik sini. Oke, ini udah sama. Kalau kurang besar kita bisa kecilin lagi biar sama ukurannya, kecilin aja. Nah, misalnya segini. Nah, ini kita atur 3 titik ya. 3 titik sini. Oke. Sudah lurus belum nih ya? Oke, sudah ya, ada garis merahnya, ini lurus. Oke,
sekarang kita akan mulai menulis ini tulisan SD Al-Azhar 8 Kembangan. Kita akan gunakan word art STI Al-Azhar 8 Kembangan. Oke, lalu tulisannya di sini kita ganti jadi kalau jenis tulisan bebas saja. Ini contoh saja. Contoh saja. Kita akan ganti warnanya, kecilkan. Kita akan lihat. Nah, ini kurang kecil, kita kecilin lagi. Kira-kira muat nggak nih? Oke, pas ya. Ini masih bisa digeser, juga masih bisa digeser. Oke, nah seperti ini. Kemudian ini bisa kita langsung Ctrl D ya. Nah, ini kita akan tulisannya ganti virus sana. Nah, ini kemudian kita ganti jenis tulisannya. Kalau di sini jenis tulisannya apa ya? Ada dua macam nih. Ada dua ya. Yang pertama Aguile nih ya. Kita ganti tulisan ini ke sini. Tulisannya ini. Kita perbesar. Nah, oke, akhir sana. Ini hanya kita hapus. Oke, sehingga munculnya ini ya. Warnanya kuning. Kita ganti warnanya jadi kuning. Nah, kita lihat nih, tadi contohnya ukurannya berapa ya? Ini ukurannya 60. Oke, kita samain aja. 60. Kita ketik langsung aja di sini. Nah, kemudian kita tambahkan lagi. Ya, ini kita tambahkan. Kita ganti yang ini jadi huruf A. Oke, tapi A-nya nih kita ganti deh tulisannya. Misalnya akhir sananya sensitif sekali. Nah, ini seperti ini misalnya. Nah, ini huruf A-nya ini kita ganti tulisannya jadi ini A-nya Alanis ya. Kita ganti Alanis. Ukurannya 115. Sini kita ketik aja ya. Kita putar sedikit. Nah, seperti ini. Akhir sana. Ini judulnya apa? Meraih Mimpi ya, Bang Wakpo. Ini tulisannya Meraih Mimpi. Kita akan tulis berapa tadi di sini? 32. Kayak ini aja yang putih ya. Ctrl D. Atau mau ditulis ulang juga boleh, silahkan. Nih, kita ganti tulisannya jadi sensitif sekali. Tanda petiknya kelupaan. Oke, nah ini contohnya meraih mimpi. Kemudian kita copy paste ya. Sini tanggalnya, tanggal berapa nih? Tanggal berapakah? Oke, kita akan perhatikan di sini. Ini tulisannya pakai agensi FT nomor 20.
April 2018 nih contoh ya. Kan jenis tulisannya agensi FB 20. Warnanya ini buang, shadownya warnanya hitam, kita ganti di sini aja. Oke, ininya kalau mau dibuang juga nggak apa-apa, no color. Nah, ini sudah, kita mau geser ya, mau di kiri mau di kanan boleh, silahkan. Sabtu 26 April 2018. Nah, kemudian kita masukkan gambar topeng ini, akan kita cari ya. Sudah ada di sini, sudah saya kumpulkan topeng. Nah, ini kalau kita gunakan ini nih masih bagus kok. Kita masukkan shape, insert shape, bisa gunakan rounded rectangle ini, atau kita mau gunakan flowchart alternate process juga boleh, silahkan, bebas ya. Di sini ini warnanya putih, ada garisnya kayaknya warna hitam ya. Oke, kemudian langsung kita ketik aja langsung di sini. YATH. Wah, ini masih tulisannya masih belum hitam. Oke, nanti kita ganti YATH OTM. Bacanya apa tadi? Oh, YATH Bapak Ibu. Bapak Ibu, enter. Kurang besar kita bisa besarkan. Oke, jenis tulisannya kita akan lihat. Jenis tulisannya adalah Muk Antiqua 14. Oke, wow. Nah, seperti ini. Berikutnya kita akan masukkan apa lagi di sini? Untuk satu orang ini. Nah, untuk membuat potongan itu lingkaran, seperempat lingkaran, kita gunakan ini, partial circle. Nah, ini kita akan buat. Nah, ini kita akan putar sampai dia lurus. Oke. Seperti ini, lalu kita bisa balik, ini kita bisa taruh untuk, kita bisa putar ya, di rotate. Kalau misalnya kita rotate lagi, kalau susah manual saja. Satu di sini, Ctrl D, satu lagi, kita baru rotate ini di sini. Untuk warna yang digunakan, oke, ini diperbesar dulu. Nah, ini ya, kita akan lebarkan. Tadi aturan kita ngubahnya sekalian ya, diulang biar enggak dua kali. Ini kita
kita atur dulu, jadi biar nggak dua kali mengubah. Atau kita bisa tinggal di formatnya di ini sih, bisa di edit ya. Warna kuning garisnya merah putus-putus, warna kuning garisnya merah putus-putus. Oke. Warna kuning garis merah putus-putus. Oke, ini sudah hampir sama ya. Oke, ini bisa diperbesar lagi. Kalau mau dibesarin, ini bisa ditambah ke atas. Sudah, tinggal kita tulis tiket masuk di sini. Tulis, kita copy dari sini aja. Tiket masuk. Nah, untuk yang tiket ini jenis tulisannya pakai copper black 18. Kemudian yang atas dikasih warna merah, kita kasih merah. Yang bawah kita kasih warna biru. Nah ini, tapi dia ada ininya ya, ada diklik ini ada shadownya. Kemudian ini juga ada outline putihnya, hitamnya. Nah seperti ini kita masukkan ke sini. Sudah, ini kita klik. Setelah jadi, nah ini kita over ya, rotate. Oke, ini geser sini. Kita masukkan tulisannya untuk satu orang, berarti ini untuk ini tulisannya satu orang. Nah oke deh. Nah satu lagi, tulisan undangan harap dibawa. Dari sini aja. Geser ya, ini kita ambil di sini, undangan harap. Kangen banget ya dengan kegiatan-kegiatan. Kita masih harus bersabar ya, masih belum memungkinkan untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Oke, ini kita gunakan apa ini? Gilsan 14. Oke, kita ganti Gilsan 14. Bebas jenis tulisan, silahkan diatur. Nah ini sudah menggunakan gilsannya beda ya, gilsan ada berbagai macam kalau gilsan sih. Kita cari gilsan ultra bold kalau nggak salah ini. Sudah, undangan harap dibawa. Ini lupa diatur nih outline-nya. Ya, seperti itu. Undangan harap dibawa. 14 ya. Oke. 14, kita aktifkan shadow-nya. Nah, oke. Nah ini seperti ini sudah. Sekarang kita akan menuju ke sini.
Oke, nah ini kita akan kita akan mencari pita. Ini silakan nanti dicari ya pitanya. Tapi saya sudah download, silakan nanti dicari. Mana ya? Oh, belum di download ternyata ya. Oke, kita akan cari. Macam nih, kita bisa cari macam-macam. Nah ini ya, ini saya salin kalau di paste ke sini. Nah ini udah PNG, udah otomatis. Oke, nah ini kemudian berikutnya kita akan masuk ke map ya. Akan cari maps, lalu ketik alamat yang kita cari, contohnya SDI Al-Azhar 8. Nah ini oke, kemudian kita bagikan, kita salin link. Nah setelah link disalin, buka lagi di sini. Nah, link to barcode. Kita masukkan link to barcode. Oke, langsung aja ya. Langsung. Ini udah ada barcode-nya nih. Mau pilih yang mana? Ada tulisan scan me. Oke, ini ya. Oke. Sekarang kita download. Udah berhasil. Nah ini sudah berhasil. Ini saya copy ke sini. Nah ini scan me. Ini lokasi ada di sini. Dilebarkan. Pitanya kita bawa ke depan. Jenis pitanya agak beda ya, nggak apa-apa. Kalau gitu gambarnya bisa kita miringkan sedikit untuk menyesuaikan dengan bentuk pitanya. Nah ini bisa kita atur seperti ini ya, bisa kita atasin lagi. Oh, pitanya ini dulu kita geser, kecilin dulu biar gampang aturnya. Nah ini misalnya seperti ini. Nah kita ketik di sini. Ini kalau mau dilurusin juga nggak apa-apa sih, aman-aman saja. Cuma karena bentuk pitanya beda ya, jadi agak gantung gitu. Lebih bagus kalau kita miringin sedikit biar dia rapi. Nah gini ya. Nah tinggal kita masukkan di sini adalah kita tulis lokasi. Nah, ini bisa kita tarik. Bisa ditarik lagi. Kalau kebesaran ininya nggak usah, nggak apa-apa. Ya. Oke. Ke berikutnya, tapi ini tergantung ribbonnya ya. Kalau bisa cari yang lurus seperti ini cari. Kalau enggak ya boleh di ganti-ganti yang lain. Kemudian kita akan buat ini ya, medsos-medsosnya. Saya contohkan satu, kita akan buat dulu. Ini kita akan buat misalnya warnanya ini,
ini sepertinya kita udah bisa. Nanti kita atur di sini tulisannya add, karena ini belum diatur tulisannya warna. Add SDI Al-Azhar ya, Instagramnya. Ini digunakan apa nih tulisannya, masih kali budi ya. Oke, aman. Ukurannya juga seperti ini, kebesaran kita ganti aja jadi 16 misalnya gini. Oke ya. Nah ini kita kasih ke kiri aja, itu nggak bisa di space gitu ya. Lalu kita masukkan logonya yang sudah kita download, kita simpan di Instagram. Nah ini kita silakan dicari kecil aja, nggak usah besar-besar. Oke, ini gini. Ini tulis kotaknya bisa kita kecilin lagi. Kalau kebesaran yang tadi ya, bisa dikecilin atau dibesarin sedikit aja. Nah, kemudian ini kita tarik ke bawah, udah lurus ya. Oke, kita masukkan gambar yang kedua, atau bisa juga ini kita copy ke bawah. Kita tinggal klik kanan, tinggal change picture juga bisa ya, tinggal dicari. Tapi yang kalau mau langsung di insert juga nggak apa-apa. Cara. Oke, ini Facebooknya kecil aja, besar, kecil saja. Oke, sampai lurus. Berikutnya ini kita nama SDI Al-Azhar 8 Kambangan. Nggak muat, kecilin ya jadi 15 tulisannya. Oke. Kemudian berikutnya, oke udah lurus ya. Nah, oke, tambahannya satu lagi, YouTube. Ini dicari semuanya, YouTube. Oke, seperti ini. Kan sulit ya kalau dikecilin, ikut kecil. Aja cukup apa. Oke, nah yang terakhir, ini kalau misalnya ke jauhan, ini bisa diblok, digeser lagi. Ini juga bisa kita blok, kita geser lagi ke atas. Nah ini yang terakhir, kita akan memasukkan gambar, tapi kita buang dulu nih gambar ini nih. Kita akan masukkan, kita akan remove dulu. Kita akan ini ya, pakai remove BG ini. Saya akan, nah kira-kira berhasil nggak nih kalau misalnya gunakan ini? Coba kita lihat apakah berhasil. Apa yang terjadi? Apakah ada yang hilang? Nah kalau kita gunakan remove background, itu kadang berhasil, kadang nggak juga. Nah ini contohnya tangannya hilang ya, ini tangannya hilang. Nah kalau kayak gini, kira-kira bisa nggak diedit ya? Kita akan coba ya, kita akan coba apakah bisa. Sepertinya tidak bisa ya untuk diedit. Nah ini kita bisa ganti caranya kalau ini tidak berhasil ya. Kalau misalnya gambar yang pengen kamu remove tidak berhasil, ini kan tanggung banget, ini kita nggak bisa pakai ini. Kita ganti ke manual, gunakan remove background yang ada di sini. Kita akan coba ya. Jadi
berbagai macam cara. Oke, ini kita akan remove background. Nah, ini kan seperti ini, kita klik. Oke. Oh, kita plus. Oke, kita akan sambungkan. Nah, ini ya, ini kita plus dulu mana yang hilang. Untuk kaki sebenarnya sih nggak apa-apa ya, karena kan nanti akan di. Oke, nah ini sudah kembali, tangannya sudah muncul. Sekarang ini belum nih, satu lagi. Ini sudah full ya, sudah kembali. Nah, ini apalagi yang masih hilang? Oh, ini kepalanya. Kepalanya ini juga kita tambahkan. Ini sudah balik semua. Oh, ini tangannya masih hilang. Nah, oke, dikit lagi, dikit lagi. Oke ya, ini tangannya sudah balik. Ini kepalanya dikit lagi. Oke, sudah. Oh, ini masih hilang. Oke, ada lagi, kakinya masih ada yang hilang. Nah, ini sudah masuk semua. Sekarang kita kembalikan, yang ini kita kurangin. Oke, ini juga dikit. Wah, hilang dia ya. Kita tambahkan dikit. Nah, oke. Nah, sekarang kita kurangin lagi yang sini. Oke, ini juga. Sekarang kita tambah lagi sedikit yang kurang, yang kena hilang. Apa tadi nih? Oh, ini lehernya ya. Oke, ada lagi. Hilang ya semua, udah aman. Nggak ada lagi yang hilang kayaknya. Sudah aman, bersih. Oke, kalau sudah keep. Nah, ini seperti ini. Tinggal dikecilkan. Masukkan sini. Nah, ini kakinya kan tanggung ya, kalau kita masukkan sini. Boleh juga begini, ini boleh juga seperti ini. Tapi kalau misalnya kurang bagus kelihatan kakinya, ini kita bisa crop. Crop sampai sini aja misalnya. Nah, ini bisa kita crop begini. Nah, gitu ya. Oke deh. Nah, jadi desain undangan sederhana bisa menggunakan PowerPoint ini. Oke ya, silakan dicoba. Mudah caranya, silakan kreasikan semuanya. Bisa diganti-ganti. Ini kan tidak harus seperti ini, bisa diganti-ganti bentuknya jadi bentuk yang lain. Tapi ini contoh gimana kita bisa ngedesain dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Insya Allah mudah ya. Oke, untuk hari ini cukup tutorial tentang PowerPoint mendesain undangan.